Saya ajak Anda untuk melihat di dalam Galatia pasal yang pertama. Hari Selasa kemarin saya juga membahas ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Tetapi hari ini kita lanjut Galatia pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Ya, oke. Kalau Anda sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. Galatia pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan seperti ini, berkata seperti ini: kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ya. Kegelisahan daripada seorang rasul yang besar, artinya diberikan kepercayaan yang besar dari Tuhan, ya, yaitu Rasul Paulus, itu diberitahu kepada kita, saudara. Ya. Saya berkata seperti ini karena ada lanjutan di bawah di ayat yang ke-6. Alkitab katakan, aku heran, gitu ya. Aku heran, ya. Jadi Rasul Paulus itu saya katakan gelisah, gitu ya, karena dia sedang ada di dalam satu pemikiran bahwasanya terjadi satu perubahan, dan khususnya ada ajaran yang lain, ya. Di ayat yang ke-6 dia katakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil lain, saudara. Ya, ya. Di ayat yang ke-7 dikatakan yang sebenarnya bukan Injil, gitu, ya. Jadi hari-hari ini kegelisahan itu ternyata juga terjadi di dalam kehidupan, khususnya orang-orang yang bertanggung jawab atas kebenaran yang hanya satu Injil, saudara. Ya. Mungkin saja saya, mungkin saja juga Anda, ya. Saya tidak masuk begitu jauh karena itu kan kehidupan Anda, gitu. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan, tetapi mungkin saja terjadi seperti itu, ya. Saya katakan bahwa Anda bukan takut, Anda bukan khawatir, tapi gelisah, gitu. Dan rasanya ingin melakukan sesuatu, dan saya mau katakan buat saudara, lakukanlah. Lakukan apa yang menurut Tuhan kepada engkau itu baik. Karena hari-hari ini kita juga bisa melihat bahwa sekarang banyak atau ada satu fenomena orang mengikuti Injil lain, ya. Dan di ayat yang ke-7 Rasul Paulus katakan yang sebenarnya sih bukan Injil, gitu, ya. Ada pengajaran-pengajaran, bahkan ada sampai bisa berkelahi, gitu, di sosmed, gitu. Saya mau kembalikan kepada Anda, apakah pengajaran Injil seperti itu? Ya, sampai akhirnya banyak orang tahu. Kalau kita melihat ayat setelah ini atau di dalam Kisah Para Rasul yang tadi saya katakan, kemarin saya katakan, Paulus dan Barnabas itu berdebat, tidak sepaham dalam artian kata untuk mengajak seseorang, ya. Sehingga akhirnya Paulus bertemu dengan Timotius. Tapi itu bukan masuk dalam pengajaran, saudara. Ya, biasa itu, saudara, di antara sahabat, teman, kawan, biasa ada setuju dan tidak setuju. Tapi mereka sepaham bahwasanya hanya ada satu Injil, yaitu Injil Kristus, saudara. Nah, hari ini apakah saya dan Anda sepaham dengan keluarga atau teman atau kerabat tentang satu Injil? Jangan ada Injil yang lain. Kalau ada Injil yang lain, maka seharusnya saya dan Anda menegur, ya.
atau bahkan tinggalkan. Karena itu bukan pengajaran yang benar. Paulus sedang mengajar, Paulus sedang menasehati. Yang dikatakan bahwa pengajaran itu bukan pengajaran dari Kristus. Pengajaran itu bukan Injil yang benar. Ayat yang ketujuh katakan, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Oleh sebab itu, kenapa inspired gitu, diinspirasikan dari Roh Kudus, One Worship Night itu mengadakan satu satu acara atau satu hal yang juga layaknya Anda ikuti, yaitu Brown Bible Reading One Worship Night. Kenapa? Nanti kalau ada sesuatu yang diputarbalikan, Anda cepat mengerti bahwa sesungguhnya bukan begitu. Saudara, kalau saya berikan banyak contoh, apalagi di Instagram, di live seperti ini, mungkin ada banyak orang bisa tersinggung, ya. Tapi Anda tahulah yang mana itu Injil yang benar dan mana yang bukan Injil. Kenapa dia katakan bukan Injil? Diterangkan, itu hanya orang yang ingin mengacaukan, ya. Mengacaukan arti pernikahan, mengacaukan arti seks, ya, seksual, ya, mengacaukan arti antara vision and ambition, ya. Berbeda itu, saudara. Kalau vision itu biasanya datanya dari Tuhan, visi ke depan, ya. But ambition itu manusia punya ambisi, tetapi ambisi yang seperti apa, ya? Ambisi yang seperti apa? Apakah ambisi yang ingin memuliakan Tuhan itu benar? Karena juga pakai ambisi, ya. Jadi ambisi itu di dalamnya ada pengertian yang berbeda. Ambisi untuk untuk terus ada di dalam semangat, ya, memuliakan Tuhan, itu baik, ya, karena ambisi itu akan mendorong kita berambisi, berkemauan gitu, berkeinginan besar. Itu boleh, saudara. Itu tidak salah. Jadi kalau ada orang bilang kamu tidak boleh berambisi, oh kita harus berambisi, bertekad gitu loh, ya. Tapi ambisinya kan juga bisa terbagi-bagi. Ada orang yang berambisi, yang satu ingin kaya, boleh, ya, mau kaya kok. Kaya itu juga perlu kerja keras, saudara. Memang Alkitab katakan ada orang kaya dan orang miskin bertemu, ya Tuhan yang mempertemukannya, ya. Tetapi untuk menjadi kaya, menjadi diberkati, harus berusaha juga, saudara. Ada anugerah Tuhan, tapi harus usaha, nggak boleh malas. Jadi ada ambisi untuk menjadi kaya, it's okay. Tapi ada orang yang berambisi untuk menjadi cepat kaya, itu yang Alkitab tegur, gitu. Jadi dari mana saya tahu? Karena saya baca Alkitab, gitu ya. Saya tidak bilang saya lebih pintar dari saudara, saya lebih ahli dalam Alkitab. Tidak ada yang ahli, ya. Kita sama-sama kok. Tapi untuk hal yang satu, khususnya untuk melihat Injil Kristus, ya, itu baik, saudara. Oleh sebab itu saya menghimbau sekali lagi, yuk baca dalam satu hari 5-10 menit, ya. Lebih dari itu juga lebih bagus, tapi diarahkan, kan, berapa dua pasal, ya, daripada Anda buka-buka handphone. Saya suka lihat di keluarga kalau suka buka handphonenya berlebihan, saya kadang-kadang suka tegurnya dengan apa sih gitu, ngapain sih terus aja gitu, ya. Karena saya ini paling juga lihat-lihat babe gitu, baca berita, ya. Sekarang kan saya suka baca koran, tapi dari sana lebih cepat lagi gitu loh. Atau saya suka lihat di Explore, ya. Terus saya suka lihat juga Iya, di Detik, di Kompas, ya, segala macam gitu, lihat berita gitu loh. Terus lihat orang sedang posting apa, khususnya saya cari hamba-hamba Tuhan, gereja, pelayanan yang seperti itu gitu. Tapi ada waktunya juga saya capek, udah. Tapi kalau terus, maka saya mau katakan buat saudara, kita sedang mengikuti suatu Injil lain.
Apa itu? Yang sebetulnya adalah orang yang ingin mengacaukan kita. Itu, ya. Jadi, oh nggak apa-apa kok, memang kenapa? Tapi kalau menggerus waktu kita, sehingga akhirnya kita melupakan sesuatu yang harusnya menjadi kebiasaan baik kita, maka saya mau katakan buat saudara seperti Rasul Paulus katakan, ya, yang ingin bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Artinya nggak apa-apa kok, it's okay, emang kenapa gitu. Fanatik banget gitu. Jadi bukan hanya menampilkan nabi palsu, no, belum dulu, ya. Banyak orang bilang, wah itu nabi palsu, belum dulu, ya. Karena biasanya akan dimulai juga dengan kekacauan, ya, di sini sana gitu, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita sering-sering baca firman, ya, di apa namanya, di handphone kita bisa baca itu gitu. Tapi kalau lihatnya, maaf kata nih, sampai nonton film 2 jam, 1,5 jam, saya dan Anda sebetulnya sedang dikacaukan oleh seseorang gitu, ya. Saya mau katakan, lihat film itu baik, tapi dalam satu hari filmnya sampai 4, 5 gitu, ya. Terus kali 2 jam aja udah 10 jam gitu loh. Artinya kita sedang dikacaukan. Bukan filmnya yang mengacaukan kita, bukan. Kita sendiri, ya. Ada orang dan ternyata dipakai oleh sesuatu yang lain. Saya tidak bilang bahwa film itu mengacaukan kita, ya. Film itu baik, apalagi ada pendidikan di situ, ada sesuatu hal yang kita bisa renungkan, ada banyak hal kita bisa lihat di balik film itu. Tapi maksudnya kalau berlebih-lebihan gitu, artinya kita sedang dikacaukan. Dikacaukan oleh siapa? Ya kita tahu siapa itu. Orang katanya yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus, ujung-ujungnya ya mereka menarik uang dari kita, menarik simpati dari kita, sedangkan kita dapat apa gitu loh, ya. Yang kita tahu bahwa kalau saya dan Anda berambisi untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, bahkan kita yang telah dipanggil oleh karena kasih karunia Kristus, kan ayat 6 katakan itu, ya, yang oleh kasih karunia Kristus, ya, telah memanggil kita dan mengikuti sebetulnya Injil yang satu itu, bukan Injil yang lain. Artinya bukan pengajaran yang lain, bukan kebenaran yang lain, karena tidak ada kebenaran satupun selain di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu Rasul Paulus tegas katakan suatu Injil lain. Jadi kalau saya dan Anda mau bahas Kristus, bahaslah yang umum gitu loh, ya. Jangan bahas terlalu spesifik sehingga akhirnya berdebat tentang satu pengajaran dan ujung-ujungnya pertikaian, saudara. Saudara mengerti maksud saya, ya? Ujung-ujungnya yang sebetulnya Tuhan mau, saya dan Anda mengeluarkan buah gitu, ya. Tapi akhirnya buahnya bukan yang manis, yang pahit, yang asem gitu loh, ya. Tiap hari debat, terus berantem, terus ribut, terus, ya. Artinya saya tidak menyalahkan juga ada orang berpindah dari ajaran Injil, tapi biasanya kalau orang-orang yang sudah berpindah maka dia akan mengacaukan. Percayalah, ya. Artinya dia sudah tahu itu Injil dan akhirnya dia kecewa mungkin kepada Tuhan dan juga kepada manusia yang dia bawa-bawa itu adalah pengajaran itu sendiri. Contoh sederhana, saudara, ya, kuduslah kamu karena aku ini kudus. Katakanlah seperti itu, ya. Dia tergelincir, dia jatuh di situ. Terus akhirnya dia berpikir, aduh, jatuh lagi. Sementara di kiri kanan orang bilang bertobat. Itu kan sesuatu yang baik, saudara. Kenapa? Kalau ada orang berkata bertobat, itu adalah pengajaran Injil itu. Injil selalu katakan itu. Meskipun kita tahu bahwasanya kasih karunia Tuhan yang membuat saya dan Anda bisa berubah. Tetapi perubahan itu juga terjadi kalau saya dan Anda juga mengikutinya dengan bertobat. Ya, Tuhan telah membebaskan kita. Oleh sebab itu, mari kita bahas sedikit saja, saudara. Saya mulai dari ayat yang ketiga, ya. Ayat yang ketiga Alkitab katakan begini, kasih karunia menyertai kamu, menyertai saya dan Anda, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Lihat, dua hal yang kita dapat, ya.
Yang pertama, kasih karunia yang menyertai kita. Artinya, ketika kita tidak mampu meneruskan dan melakukannya, maka kasih karunia itu akan bekerja dengan baik. Halo, amin. Ya, jadi just do your best, kerjakan yang terbaik. Ya, terus kalaupun kita tidak sanggup, itu kasih karunia yang melingkupi dan menyertai kita akan memampukan kita. Ya, dan damai sejahtera. Artinya, setelah saya dan Anda tidak hidup lagi, atau mungkin Anda stuck, saya stuck di dalam ketidakmampuan, ketidakbisaan, ya, damai sejahtera Tuhan itu tetap. Jadi no hard feeling gitu loh saudara, ya. Nggak ada sakit hati, nggak ada kebencian gitu. Jadi kalau kita tidak bisa melakukannya, namanya juga manusia gitu, penuh dengan keterbatasan. Kemarin saya khotbah dalam Zoom, saya katakan itu, kenapa kita harus ada di dalam praise, worship, praying gitu ya. Kenapa demikian? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, kenapa demikian? Karena memang kemampuan kita ini terbatas. Ya. Oleh sebab itu, orang yang hidup dalam pujian, penyembahan, selalu menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam doa, jujur, hatinya penuh dengan damai sejahtera. Alkitab bilang itu. Dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun ternyata dia tidak berhasil, dia bisa berkata kepada dirinya sendiri terlebih dahulu, masih ada hari esok. Ya, aku sudah berusaha sedemikian rupa. Begitu. Tetapi tidak dengan sengaja melahirkan dosa, melahirkan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Banyak orang yang sengaja, Ustaz. Menurut Anda, enggak, gue nggak sengaja. No, kadang Roh Tuhan menegur kita di dalam sensitivitas yang tinggi gitu, yang begitu dalam. Tapi karena saya dan Anda kurang dekat atau kurang akrab, kurang intim dengan Tuhan, sehingga akhirnya bukan dia tidak bisa bekerja, kitanya tuh yang tidak bisa nangkep secara nyata gitu loh, Ustaz. Akhirnya ujung-ujungnya adalah saya dan Anda menjadi orang yang apatis, orang yang mudah kecewa. Karena gini, kenapa sih nggak berhasil? Padahal kalau dicoba lagi dan dimulai dengan kata, ya biasa, aku sudah mengerjakan yang terbaik. The rest, yang besar, yang sisa di sini artinya yang udah luar biasa, yang unpredictable lagi, yang udah nggak bisa dilakukan, Tuhan yang melakukan. Dan hati ini dipelihara Tuhan. Dan kita akhirnya mampu untuk menjaga itu damai. Bukan karena tidak berhasil terus ribut sama orang. Tidak berhasil pecah di keluarga, saudara. Tidak berhasil kecewa akhirnya jadi minder. Ya, tidak berhasil akhirnya nggak mau keluar, terus alasannya di rumah saja. Tapi sebetulnya dia adalah orang yang takut lagi untuk mencoba, takut lagi untuk gagal. Nah, hari ini saya mau katakan buat saudara bahwa kasih karunia Kristus cukup bagi kita. Bahkan damai sejahtera Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Kenapa? Ayat yang keempat kata kenapa? Yang telah menyerahkan dirinya sedemikian rupa tuh. Menyerahkan dirinya sedemikian rupa. Who gave himself. Menyerahkan dirinya. Ini yang menurut saya, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Jadi dia tahu itu, saudara, bahwa saya dan Anda ini berdosa-dosa gitu loh. Jadi bukan satu dosa, tapi berdosa-dosa. Melakukan dosa dari satu dosa ke dosa yang lain. Ya. Kita bisa menyuruh orang, kita bisa kita bisa tegur orang, kita nasihatin orang, tapi sebetulnya diri kita sendiri ternyata di dalamnya banyak sampah. Kita tegur, kalau firman jangan tidur, kita sendiri tidur. Gimana sih? Konsentrasi kalau firman, lo sendiri nggak konsentrasi gitu. Kau tegur orang tapi dalammu sampah gitu. Nah, Yesus tahu itu. Dan Alkitab katakan dia menyerahkan dirinya. Ya. Kepada siapa sih? Kepada iblis. Salah. Dia tidak serahkan dirinya kepada iblis. Amin, saudara. Dia tidak serahkan dirinya kepada manusia. Salah juga. Tapi dia menyerahkan dirinya kepada Bapa di sorga gitu. You know what? Because he's the Son of God. Dia serahkan. Jadi satu harga yang layak. Satu harga tuh yang berlimpah penuh
penuh dengan kemuliaan di situ. Siapa? Dirinya sendiri, Saudara. Untuk apa? To deliver us. Untuk melepaskan kita, ya. Jadi not taken out of it, gitu ya. Ketika saya dan Anda this presence evil age, ya, masa kejahatan sekarang ini, Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa ada tragedi di situ, ya. Terus ada cruelty di situ, ada kekejaman, ada tragedi dalam keluarga, rumah tangga, gitu ya. Terus ada penipuan demi penipuan, ya. Ada kebohongan, ya, demi kebohongan, ya. Ada hal-hal yang kotor gitu loh. Dunia sekarang sedang ada di dalam situasi seperti itu. Anda bayangkan, jauh sebelum ini Yesus 2000 tahun yang lalu telah menyerahkan dirinya. It's amazing. It's amazing. Dan menurut hemat saya, pada hakikatnya Bapa di surga sendiri, ya, tahu bahwa itu adalah harga yang pantas, yang sangat layak gitu loh. Bahkan Alkitab katakan Dia yang mengirimkan sendiri gitu. Nah, kalau yang datangnya dari Dia terus untuk menebus seluruh dosa manusia, coba, can you think of it first? Coba, ada nggak harga yang lebih mahal daripada Kristus? Coba, saya kasih waktu Anda mungkin 10 tahun gitu ya, 1000 tahun. Enggak lah. Jadi kalau Anda mungkin bukan debat, kalau ditanya dengan lembut kita bisa berkata, oh, Yesus itu adalah Tuhan. Kalau dia ingin berdebat terus, Anda sudah damai sejahtera terbit atasmu, diberkatilah engkau. Ada seseorang bertanya kepada saya, Pak, tolong berikan saya satu ayat saja yang menyatakan bahwa Yesus Kristus, Dia sendiri berkata, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Saya baca pertanyaan itu, senyum-senyum, terus nggak marah karena saya tahu ada beberapa hal di balik pertanyaan itu. Yang pertama memang karena ketidaktahuan. Itu harusnya kita belajar seperti itu, ya, karena tidak tahu, gitu ya. Kalau terus ada orang bilang dia tahu, Pak, ya nggak apa-apa, kita anggap aja dia nggak tahu. Karena kalau dia tahu, dia tidak akan mungkin bertanya. Halo, ya gini, saya tahu kopi ada di situ. Terus istri saya ada di atas lantai 3, anak saya ada di bawah lantai 1, pembantu saya udah tidur, sopir saya udah pulang ke rumah. Make sense gak? Masuk akal nggak? Kalau saya telepon sopir saya, terus saya bilang, Pak, kopi di rumah saya ditaruh di mana? Bapaknya begini, apa? Sopir saya, rumah Bapak, saya nggak pernah naik, Pak, ke lantai 2. Make sense gak? Kalau saya naik ke atas, terus saya bangunkan istri saya, Mama, kopi di mana? Kalau saya udah tahu. Halo, kecuali accept. Pertama, Kak, saya tidak tahu. Dan yang kedua, memang saya munafik. Tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Itu jawabnya. Jadi, kita tidak harus berdebat dengan panjang-panjang. Begini, Yesus adalah Tuhan. Aduh, udahlah. Bahkan kalau perlu cuma, amin, Tuhan, God bless you. Udah. Ya. Karena kalau kita ditanya, apakah Yesus itu, pernahkah dia berkata bahwa dia adalah Tuhan? Dia ngomong. Yuk kita lihat ayatnya. Yohanes 13 ayat 13. Coba baca. Ayo, baca. Yohanes 13 ayat 13. Betul ayatnya itu? Oke. Ya, saya baca dulu ya. Saya ini agak gaptek. Nah, jadi pelan-pelan untuk pindahinnya. Nih, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Jadi kalau Anda ditanya, itu. Tapi nanti kita akan dikejar dengan pertanyaan yang berikut. Dia berkata, Pak, sembahlah aku.
Nanti kalau kita balik lagi, jadi debat gitu. Akhirnya hilang damai sejahtera. Jawab boleh seperti ini, sederhana aja jawabnya gini. Ya kalau kau sudah tahu aku Tuhan, jujur nggak? Betul nggak? Ya Tuhan itu pekerjaan kita untuk menyembah Dia. Amin. Jadi apa ya? Ketidaktahuan atau kesombongan dan kemunafikan itu membuat saya dan Anda akhirnya memiliki satu paradigma yang salah tentang Tuhan, ya kan? Loh, kalau Anda punya mobil, nah kita kasih contoh. Mana ya mobilnya gitu. Ternyata mobilnya ada di bawah atau di depan rumah Anda, ya. Apakah itu mobil harus berkata begini, naikilah aku? Udah tahu tuh mobil, gitu kan? Betul nggak? Anda tahu itu nasi. Terus Anda bertanya kepada saya, katakan kepada saya mana itu nasi. Ya dalam hati saya hari gene gitu loh ya. Ada apa namanya, ada panci gitu, ada tas gitu, ada dispenser, ada nasi, ada kue, ada apa namanya itu microwave. Masa kita nggak tahu itu nasi? Halo, ya kan? Nah kalau sudah tahu ternyata itu nasi, terus kita katakan itu kenapa? Berikan kepada saya kenapa nasi itu harus dimakan. Waduh, kita kembali lagi ke zaman purba gitu, ya. Ya nasi memang harus dimakan, masa buat jadi pajangan? Jadi kalau Yesus sudah berkata tepat katamu bahwa aku adalah guru dan Tuhan, ya pekerjaan kita Tuhan itu harus disembah, bos. Amin. Tuhan itu bukan diledek-ledekin, bos. Tuhan itu bukan dilucu-lucuin. You have to worship God. Kenapa? Because He created you. Saya dan Anda harus menyembah yang tertinggi siapa? Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita. Itu saudara. Oleh sebab itu saya tutup sudah jam berapa ini ya? Saya tutup begini sih. Apakah saya dan Anda sudah merefleksikan diri dalam bentuk berterima kasih for being rescued? Atau apakah saya dan Anda sudah merefleksikan diri untuk berterima kasih karena kita sudah diselamatkan? Itu aja pertanyaan. Apakah kita sudah merefleksikan diri kita bahwa saya nih sudah diselamatkan? Apa sih bentuk gratitude? Apa terima kasih kita? Ucapan syukur kita? Halo? Tidak terus ada di dalam satu Injil yang lain gitu. Sedangkan Injil ini, Injil yang kita sedang baca adalah Injil yang dari surga. Pertanyaannya adalah kita suka keluar dari jalur, ganti topik, change the topic. Padahal topiknya adalah Dia yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Pertanyaannya kita kembali kepada kita, apa yang telah kita perbuat sekarang? Karena kita sudah diselamatkan dalam bentuk terima kasih itu. Halo, apakah saya dan Anda sudah mengerjakan itu? Dan yang kedua, di sini dikatakan, have you transferred your loyalty from the world to Christ? Pertanyaan yang kedua adalah, apakah saya dan Anda sudah merubah? Atau sudah mengubah hidup kita? Apakah saya dan Anda sudah berbeda gitu, dari sebelumnya gitu? Kan yang pertama dikatakan bahwa saya dan Anda merefleksikan diri dalam bentuk terima kasih. Apa sih ucapan terima kasih kita? Ya. Kalau ada bos menikahi anaknya, pasti kita kirim kan bunga, atau kita datang saudara untuk merefleksikan diri, menyatakan selamat ya Pak, dalam bentuk juga kita hargai, bahkan kita berterima kasih our boss, dan dia undang kita. Nah sekarang Yesus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, apa bentuk terima kasih kita? Angkat tangan, memuji, membesarkan nama Tuhan.
Bahkan itu saja belum cukup loh. Banyak orang seringkali hanya di situ saja. Inilah pujian dan penyembahan. Betul, saya sangat sangat membenarkan. Tuhan akan mencari, ya saudara, penyembah-penyembah yang mana. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-23 dan 24. Coba Yohanes pasal yang keempat, ya. Coba dalam bahasa Inggris, saya suka King James. Di situ dinyatakan ada sesuatu yang baik di situ. Di sini begini, saudara. But the hour comes, and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. Not in the spirit, tapi in spirit. Jadi bentuk yang tertinggi yang kita punyai dalam dalam kerohanian kita. Not in the spirit, but in spirit. Amin, saudara? Ya. Kalau the spirit berarti saya dan Anda kata the yang sudah diketahui lebih dahulu, ya. Dan satu-satunya. Ini in spirit. Jadi ada yang sekuler, ada yang spirit. Amin, saudara. Jadi ada lagu-lagu sekuler, tapi ada juga lagu-lagu spiritual, lagu-lagu rohani, gitu loh. Jadi saya dan Anda tidak bisa menyembah Tuhan itu dengan lagu-lagu sekuler. Kan lucu, ya kan? Saya aja nggak tahu tuh kata-kata yang datang akhirnya bukan roh Tuhan. Inspirasi, ku naikkan syukur padamu Yesus. Lagunya lagu rohani, pakainya juga pakai roh, ya, yang di dalam itu loh, saudara. Nggak hanya cuma sekedar dalam bentuk jasmania. Nanti memang jasmania diikutkan, but first in spirit. Jadi kadang, haleluya, Kau yang terbaik. Saya tidak mengkritik orang-orang yang berdoa buka mata, tapi pertanyaannya ada sekarang, apakah dia sudah berdoa in spirit? Coba saya kasih contoh. Saya berdoa melotot, buka mata. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dan kenal di dalam nama. So, what am I doing? Apa yang sedang saya lakukan? Saya bilang Bapa di sorga, tapi saya lihat itu. Dan saya terus bilang begini, enggak, saya mau lihat apakah roh. No. Enggak. Bagi saya, in spirit. Jadi yang tertinggi ada jasmania, jiwanya, dan rohania. Amin, saudara. Kalau Anda berdoa juga in spirit. Kenapa kita harus pejamkan mata? Sekarang, oleh sebab itu, memang tidak diatur di dalam kebenaran firman Tuhan secara spesifik. Tapi kita tahu bahwa Tuhan akan mencari penyembah-penyembah yang seperti itu. Bapa di sorga, gitu loh. Orang berdoa, sudah, oh enggak, di mobil, di rumah sama aja, di kamar. Betul, sama. But in what way? Nah, kalau sekarang kita terlambat, terus kita lari ke dalam mobil, terus di mobil kita Bapa dalam sorga, atau kita sambil jawab Bapa di sorga, haleluya, puji Tuhan. Memang hati kita tersambung ke sana. Tapi kalau menurut saya masih kurang artinya begini, kalau kita tahu kita mau berangkat jam 8, jam 5 dong kita bangun, setengah 6 kita beri waktu dong buat Tuhan. In spirit itu artinya, saudara. Not in flesh. Amin, saudara. Itu yang seringkali saya terapkan kepada keluarga saya. Kadang-kadang kita bilang in the spirit, not in the spirit, but in spirit. Dan di situ dikatakan in truth. Karena kalau bilang the truth is Jesus. In truth, dalam kebenaran yang kita percaya, apa itu benar? Konsentrasi. Kalau ada salah, kita bilang Tuhan maafkan saya, tadi saya salah Tuhan, tadi malam saya berbuat kurang ajar, saya dosa Tuhan. In truth. Karena Tuhan itu di tempat yang tersembunyi, kita nggak bisa lihat dia. Amin, saudara. Tapi dalam kebenaran kita bisa lihat dia. Amin, saudara. Dalam kebenaran, ketika kebenaran itu ada, dalam arti kata kita mengaku dosa kita tahu kelemahan kita nggak perlu malu, kan cuma nama Tuhan. Dia bukan itu bocoran apa? Aduh, dia bocor nih, ya.
suka bilang-bilang sama orang, lemes ya. Tuhan nggak bocor, amin saudara. Dia baik, dia benar, dia suka kalau saya dan Anda menyembah dia dalam kebenaran itu. Tuhan, saya salah Tuhan, saya punya banyak kesalahan. Belum, saya begini aja udah rasa, oh Tuhan saya salah, saya nggak hebat Tuhan, hanya Engkau yang hebat. In truth, saya mau berjalan Tuhan, saya mau kerja, tapi saya tahu saya nggak bisa apa-apa. Mungkin hari ini adalah hari yang sulit, tapi saya percaya Tuhan kalau Engkau beserta dengan saya punya kelemahan, kekurangan, keterbatasan, tapi kalau Tuhan menyertai saya yakin dan percaya, saya pasti jadi pemenang. Gitu, in truth. Tapi kalau kita oh Tuhan, haleluya, puji Tuhan, glory bagi nama-Mu Yesus, oh haleluya, haleluya. Jangan-jangan kita not in spirit, tapi in flesh. Yang kita atur tuh, Bapa di surga, kami yakin dan percaya, Pak. Oh, in flesh. Kadang-kadang malaikat terkaget-kaget. Tuhan memberkati sana. Mari, apakah have you already being transferred? Ya, apakah saya dan Anda sudah berubah, gitu ya? Apakah saya dan Anda sudah ada di dalam kebenaran yang diinginkan oleh Tuhan kita? Saya yakin dan percaya kalau kita lakukan itu, maka yang terjadi adalah sesuatu yang menyenangkan, saudara, yang membuat saya dan Anda tetap ada di dalam Dia. Karena bagi Tuhan, ya, tidak ada yang mustahil. Apakah kita sudah berpindah? Ya? Apakah kita sudah berpindah dari kehidupan yang lama itu masuk dalam kehidupan yang baru? Apakah kita sudah beralih itu? Beralih, transferred, ya? Apakah kita sudah beralih? Ya, ketika Anda mentransfer uang, so the money is not yours, sudah pindah. Amin. Pertanyaan ini sekarang, apakah kita sudah memindah? Apakah kita sudah memindahkan atau berpindah dari kehidupan yang lama masuk dalam kehidupan yang baru? Itu yang Yesus serahkan dirinya. So we have transferred. Kita juga telah menyerahkan. Seperti Dia menyerahkan, He gave. Saya dan Anda transfer, ya, bahwa kita sudah beralih dari hal yang jahat masuk ke dalam hal yang benar, dari kehidupan yang lama masuk dalam kehidupan yang baru. Dan Yesus memberkati saudara. Amin.